Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengkaji surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita akan membaca ayatnya, kemudian menerjemahkan per kata, dan juga mempelajari isi dari tafsir ayat ini, kemudian mempelajari isi kandungan ayat surah Al-Ma'idah ayat 48 ini. Semoga bermanfaat. Mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaika, kepadamu, Muhammad. Nabi Muhammad disebutkan dalam tanda kurung ini, maksudnya sebagai penjelas. Al-Kitabah, kitab Al-Quran. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Al-Quran tersebut bil haqqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadayhi, apa yang diturunkan sebelumnya, minal kitabi, yaitu kitab-kitab, wa muhaiminan alaihi, dan menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya,
yaitu diantaranya adalah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, yang tentunya nama-nama kitab tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita imani, kita percayai. Selain itu, wa muhaiminan alaihi, dan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga terhadap keaslian ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan kemampuan kepada kaum muslimin untuk bisa menghafal Al-Quran. Dengan banyaknya kaum muslimin yang bisa menghafal Al-Quran, maka keaslian Al-Quran akan tetap terjaga. Kita perhatikan dimanapun kita berada, mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa pun selalu ada orang yang bisa menghafal Al-Quran. Minimal satu orang dalam satu desa pun biasanya selalu ada orang-orang yang menghafal Al-Quran, seorang hafidh-hafidhah. Setelah mereka hafal Al-Quran, selalu ada orang lain yang menjadi penerusnya. Ini merupakan wujud bahwa Allah menjaga Al-Quran, menjaga keaslian Al-Quran dengan cara memberikan kemampuan kepada kaum muslimin untuk bisa menghafal Al-Quran. Fahkum bainahum, maka putuskanlah perkara mereka, bima anzalallahu, menurut apa yang diturunkan Allah, wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka, amma ja'aka, dengan meninggalkan yang telah datang kepadamu, minal haqqi, yaitu kebenaran. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita sebagai umat Islam, fahkum bainahum bima anzalallah, putuskanlah perkara mereka, perkara manusia, perkara umat Islam dengan yang sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu Al-Quran. Wala tattabi', dan janganlah mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu atau keinginan mereka yang akan memalingkan, yang akan meninggalkan kebenaran dari Al-Quran tersebut. Likullin ja'alna minkum, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan syir'atan, aturan, wa minhaja, dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum, walau sya'allahu, kalau Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya kamu jadikannya ummatan wahidah, satu umat saja. Jika Allah menghendaki, maka manusia di muka bumi ini jadikan satu umat saja yang sama, yang sama-sama beriman, yang sama-sama mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Akan tetapi Allah punya maksud yang lain. Walakin liyabluwakum, tetapi Allah hendak menguji kamu, fima atakum, terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Tetapi Allah menguji dengan menjadikan umat manusia yang berbeda-beda, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang sama-sama beriman kepada Al-Quran, tetapi ada yang memutuskan perkara sesuai dengan Al-Quran, ada juga yang tidak, meskipun beriman kepada Al-Quran. Ini semua dijadikan oleh Allah yang berbeda-beda, yaitu untuk menguji
keimanan mereka. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ilallahi marji'ukum, ilallahi hanya kepada Allah, marji'ukum kamu kembali, jami'a semuanya. Nanti kita oleh Allah akan dikembalikan kepada Allah pula, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ajal yang akan menjemput kita suatu saat nanti pada waktu dan tempat yang kita tidak diketahuinya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, fayunabbi'ukum, lalu diberitahukannya kepadamu, bima kuntum fihi, terhadap apa yang dahulu takhtalifun, kamu perselisihkan, yang pada akhirnya nanti kita sebagai umat manusia di akhirat nanti akan dipertemukan oleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dipertemukan terhadap hasil dari amal perbuatan kita selama di dunia. Bagi yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak beriman, maka tentunya akan mendapatkan tempat yang na'udzubillah nadzalik thumma na'udzubillah, yang tentunya akan tidak kita inginkan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Intinya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberuntungan, tidak hanya keberuntungan di dunia, lebih-lebih keberuntungan nanti di akhirat, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.